Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 27 dengan judul perikop Kapal Terkandas bagian kedua. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun yang diantara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu dan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Bagian kedua dari kapal Paulus ketika berlayar dari sini ya, mulai berlayar dari Pulau Kreta hendak menuju ke Roma, Italia. Sebetulnya Paulus sudah mengingatkan supaya jangan pergi dahulu, karena nampaknya tanda-tanda alam sedang tidak baik, angin laut sedang tidak bersahabat. Lebih baik tinggal dulu di Pulau Kreta, tetapi mereka memaksa dan akhirnya di tengah badai ini, tengah jalan mereka dihantam badai. Di bagian pertama dikisahkan juga ya, ini bagian kedua, sambungan yang pertama. Jadi ceritanya mereka sudah kurang lebih 14 hari diombang-ambingkan ombak yang sangat besar ya. Di situ mereka mengukur ada 15 depa dalamnya air laut. Sebelumnya 20 depa. Kemudian maju sedikit menjadi 15 depa. Satu depa itu kurang lebih 1,5 meter. Jadi ya kurang lebih 30 meter atau 25 meter dalamnya. Lalu ceritanya menarik karena ini mengangkut tahanan. Beberapa tahanan mencoba untuk mengambil skoci untuk melarikan diri. Tapi Paulus mengatakan, kalau mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamatnya. Jadi mungkin ada sesuatu ya yang Paulus tahu, tetapi karena orang-orang tidak tahu, ya mereka ingin melarikan diri. Kalau tidak tinggal di kapal,
mereka juga tidak akan selamat. Jadi harus tetap tinggal di kapal. Walaupun nanti kapalnya hancur, tetapi semua penumpang akan selamat. Kemudian prajurit-prajurit ini, perwira ini memotong tali skoci itu supaya mereka tidak kabur. Lalu Petrus mengajak mereka makan. Sudah 14 hari lamanya kamu tidak makan, menanti-nanti saja, menahan lapar. Tidak makan apa-apa, 14 hari. Dan betapa susahnya ya, nggak ada makanan, kok bisa tiba-tiba ada makan ya, itulah mukjizatnya. Mungkin ada yang membawa roti masih. Lalu Petrus mengambil roti, ada satu roti, mengucap syukur kepada Tuhan, dan memecah-mecahkannya lalu mulai membagi-bagikan kepada mereka. Jumlahnya ada 276 jiwa, banyak sekali ya. Ini mengingatkan kita kepada mukjizat Tuhan Yesus memperbanyak roti. Dari 7 roti menjadi 5.000 roti, atau 4 roti menjadi 4.000 roti. Dan masih ada sisanya, 12 bakul penuh. Paulus pun melakukannya, mengucap syukur kepada Tuhan, memecah-mecahkan roti itu lalu membagi-bagikan kepada ke 276 jiwa. Para penumpang itu ada 276 penumpang. Mereka semua makan. Dan mereka pun makan juga. Dan kuatlah hati semua orang itu setelah mulai makan. Kemudian setelah mulai makan, mereka mulai membuang muatan ya, gandum dibuang ya. Sayang sekali ya, tapi ya itu harus untuk meringankan kapal supaya kapal bisa mendarat ya. Di situ ada sebuah pulau yang pantainya rata. Mereka mencoba mendamparkan kapal itu ke situ, tetapi ternyata mereka terkandas, melanggar busung pasir ya, kandas. Terkandas, kapal itu tidak bisa bergerak, lalu diterpa oleh gelombang yang besar, hancurlah kapal itu, dipukul gelombang. Lalu mereka semua ada yang mulai melarikan diri, dan prajurit-prajurit mencoba menahan para tahanan dari melarikan diri, tetapi dengan cara membunuh. Tetapi perwira itu, wah, kalau prajurit-prajurit itu membunuh tahanan, nanti Paulus juga dibunuh. Akhirnya perwira itu menyelamatkan Paulus, menggagalkan maksud prajurit-prajurit itu untuk membunuh para tahanan. Karena kapal itu membawa banyak tahanan, tahanan politik dan tahanan kriminal. Lalu perwira itu menyuruh mereka semua yang bisa berenang, silakan berenang menepi ke pantai, ke darat. Ini dia. Sedangkan yang tidak bisa, silakan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal untuk mendarat, naik ke darat. Dan mereka semua selamat, seperti yang dikatakan oleh Paulus yang mendapatkan pemberitahuan dari malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa semua akan selamat. Yang tidak selamat adalah kapalnya. Kapalnya pecah, hancur, tetapi penumpangnya semua selamat. Jadi Paulus sudah mendapatkan wahyu dari malaikat yang benar, dan terjadi benar. Mereka semua selamat. Jadi dibuktikan. Jadi wahyu yang diterima oleh Paulus benar-benar dibuktikan, dan itu terjadi, dan semuanya selamat. Malaikat Tuhan menambahkan kepada Paulus untuk menguatkan Paulus dan memberitahu bahwa mereka semua akan selamat walaupun kapalnya hancur. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lihat kelanjutan dari perjalanan Paulus menuju ke Roma, Italia, dari Pulau Kreta. Jadi saat ini Paulus sedang terdampar di sebuah pulau kecil. Jadi bagaimana kelanjutan kisah ini? Pastikan Anda saksikan lagi perikop selanjutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.